Penyelesaian kasus pelanggaran hukum baik ringan maupun berat masih menjadi momok mengerikan yang dihadapi oleh masyarakat. Betapa tidak, stigma negatif yang terlanjur tumbuh seperti hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas acap kali mewarnai dinamika penegakan hukum di Indonesia. Namun situasi tersebut kini tampaknya berubah seiring dengan penerapan mekanisme restoratif justice dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan ini sekaligus dapat mewujudkan rasa keadilan masyarakat, serta yang paling penting adalah mengurangi kapasitas penghuni penjara. Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif justice belakangan mulai banyak digunakan oleh para penegak hukum di negeri ini. Bagaimana DPR RI melihat mekanisme restoratif justice dalam menyelesaikan suatu tindak pidana? Benarkah langkah ini efektif dalam meminimalisir sesaknya para penghuni penjara? Selengkapnya di Rumah Parlemen. Penerapan restoratif justice dialami oleh seorang pria berinisial MA asal Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, akhir tahun 2021 silam. Saat itu, MA yang tengah kesulitan ekonomi terpaksa mencuri sepeda motor untuk membayar kebutuhan biaya persalinan sang istri. Motor curian oleh MA kemudian digadaikan kepada seseorang seharga Rp1.500.000. MA kemudian ditangkap dan dijerat pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dalam perjalanannya, Kejaksaan Negeri Takalar ketika itu mempertemukan MA dengan korbannya serta mengganti kerugian yang dialami pemilik motor. Alasan kemanusiaan disebut-sebut yang mendorong proses ganti rugi. Pasalnya, uang hasil pencurian motor digunakan MA untuk biaya istri melahirkan. Melalui proses restoratif justice, proses hukum terhadap MA saat itu dinyatakan selesai dan dihentikan karena tersangka dan korban akhirnya sepakat untuk berdamai. Kasus yang dialami MA di Takalar boleh jadi merupakan satu dari sekian banyak tindak pidana ringan yang penyelesaian kasusnya dilakukan melalui restoratif justice. Untuk mengetahui lebih jauh dinamika penggunaan restoratif justice di masyarakat, tim Rumah Parlemen menemui sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI yang membidangi persoalan hukum. Iwayan Sudirta, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan menyebut, jika penerapan konsep restoratif justice sejatinya sudah dilakukan bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Situasi ini diperkuat dengan nilai budaya dan adat istiadat di daerah yang begitu kental. Bagaimana DPR melihat alternatif restoratif justice ini sebagai proses atau upaya penyelesaian hukum? Jauh sebelum Belanda membawa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, proses peradilan di Indonesia itu selalu warnanya restoratif justice melalui peradilan hukum perdata adat dan hukum pidana adat. Hakimnya tokoh adat, pihak-pihak yang berperkara lebih cenderung walaupun pidana, tapi bermusyawarah dan akhirnya terjadi penyelesaian. Mencuatnya kisah nenek Minah yang dituding mencuri 3 buah kakao milik sebuah perusahaan pada tahun 2009 silam bisa jadi semakin menguatkan perlunya mekanisme keadilan restoratif di masyarakat. Sebelum kasus nenek Minah, saya sudah teriak-teriak bagaimana mengakomodasikan hukum adat di dalam putusan-putusan pengadilan yang selalu kandas teriakan saya, walaupun di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah jelas disebutkan putusan hakim harus mencerminkan hukum yang hidup di dalam masyarakat, yaitu hukum adat. Hukum adat ya restoratif justice. Celakanya sekarang di Barat mendahului kita. Hukum adat yang kita jalankan di sini kita ganti dengan hukum Barat. Belakangan seperti Eropa Barat misalnya sudah menganut restoratif justice. Meski begitu, politisi asal Pulau Dewata ini menyebut ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diselesaikan melalui restoratif justice. Kita ambil dari Undang-Undang Peradilan Anak, kita ambil dari Peraturan Kapolri, kita ambil dari Peraturan Kejaksaan Agung. Nah itu ada 4 yang kita rinci menurut kajian saya. Pertama, pidana ringan. Itu bisa dilakukan restoratif justice. Yang penting jangan perkara korupsi. Yang penting jangan perkara teroris. Yang penting jangan perkara yang berkaitan dengan keselamatan negara. Yang kedua, syaratnya korban mau memaafkan. Tapi yang ketiga yang lebih penting, korban menerima kompensasi. Yang keempat, si pelaku tidak sebagai pengulang perbuatan pidana.
Selain memberikan keseimbangan hukum di tengah masyarakat, penerapan restoratif justice dinilai dapat mengurangi beban APBN hingga mengurangi sesaknya kapasitas penjara. Apa yang terjadi? Itu bisa mengurangi data kriminalitas. Dia bisa mengurangi kepenuhan penjara. Dia bisa mengurangi anggaran belanja negara. Aparat penegak hukum menjadi tugasnya lebih ringan. Karena setelah perkara selesai, win-win solution, semua merasa senang. Berbeda dengan kalau diselesaikan melalui polisi, jaksa, dan pengadilan. Yang menang suka, yang kalah tidak terima. Untuk itu, Wayan juga mendorong dibentuknya payung hukum, peraturan undang-undang untuk menjamin implementasi restoratif justice agar implementasi kebijakan ini semakin menguat. Bagi beberapa orang anggota DPR, sudah memandang penting. Tapi kalau memang ini masih bisa berjalan baik dengan apa yang ada, minimal ketika pembahasan KUHP, ini akan masuk. Tapi sekarang kan di dalam prinsip-prinsip KUHP kan sudah masuk ini. Keadilan restoratif dan ultimum remedium, pidana sebagai upaya terakhir sudah masuk. Nah, tinggal sekarang KUHP atau sebuah undang-undang tersendiri kalau ingin jalan pintas, mengatur lebih detail, lebih pasti. Ya, melalui upaya mediasi antara pelaku kejahatan ringan dengan korban, restoratif justice disebut menjadi alternatif penanganan hukum yang dapat diselesaikan di luar ruang pengadilan. Restoratif justice yang ada di Republik ini berjalan dengan baik. Maka perlu dipikirkan, dibuatkan sebuah undang-undang. Di Indonesia, penanganan restoratif justice saat ini dilakukan oleh dua institusi penegak hukum seperti kejaksaan serta kepolisian. Di kejaksaan, restoratif justice merujuk pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sementara di kepolisian, penerapan restoratif justice diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 terkait penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif justice. Ya, sejak Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 itu diterbitkan, dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2022, polisian tercatat menyelesaikan 15.811 perkara melalui mekanisme restoratif justice. Sementara, Kejaksaan Agung pada tahun 2022 lalu menerapkan restoratif justice terhadap 1.454 perkara. Capaian tersebut tentu saja berdampak pada berkurangnya penghuni penjara yang kondisinya saat ini sudah over kapasitas. Jika mengacu data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia mencapai 228.204 orang penghuni per tanggal 12 Juli lalu. Jumlah tersebut melebihi kapasitas lapas sebesar 128.656 orang, sehingga over kapasitasnya mencapai 77%. Keadaan ini pula yang menjadi fokus perhatian sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI. Seperti yang diungkap oleh Supriyansa saat ditemui Alfat Nur Rizky, jurnalis TVR Parlemen beberapa waktu lalu. Nah, bagaimana Bapak selaku anggota DPR RI, khususnya Komisi 3, melihat berjalannya restoratif justice yang saat ini sudah berjalan di Indonesia, Pak? Ini penting karena tidak lepas juga negara kita ini sebagai negara yang mengedepankan namanya permusyawaratan, kemufakatan. Jadi kalau sesuatu misalnya tindak pidana ringan yang memang layak diselesaikan di luar pengadilan, ya diselesaikan di luar pengadilan. Inilah sehingga dibungkus namanya menjadi restoratif justice. Ya tentu kita memberikan apresiatif kepada aparat penegak hukum kita, polisi dan jaksa yang sudah melakukan restoratif justice beberapa tindak pidana yang ada. Politisi asal Partai Golkar ini juga menegaskan, hanya perkara yang tergolong ringan saja yang dapat dilakukan restoratif justice. Seorang anak
biasa dipukul sama orang tuanya dengan niatnya bahwa ini dalam rangka memperbaiki anaknya sebenarnya. Tetapi karena anak ini keburu pergi melapor di polisi, akhirnya orang tuanya pun ditahan. Polisi yang sudah menangani kasus ini kebanyakan mengedepankan restoratif. Banyak sekali yang terjadi termasuk di kejaksaan sepanjang kerugian yang dialami oleh tindak pidana itu tidak besar, misalnya 2,5 juta ke bawah, maka itu masih bisa di restoratif justice. Meski praktek restoratif justice mulai banyak digunakan di masyarakat, DPR terus berupaya melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Sebab restoratif justice ibarat dua sisi mata uang, karena tidak sedikit penyelesaian perkara hukum melalui jalur ini justru memicu kecurigaan publik. Mudah-mudahan tidak terjadi di Republik ini. Kalau itu memang pernah terjadi, mohon dihentikan. Kalau tidak terjadi, jangan lagi yang mencoba-coba lakukan itu. Karena ini merusak kita punya harapan untuk menerapkan restoratif justice yang benar di Republik ini. Padahal ini sangat dibutuhkan. Coba lihat, dari Sabang sampai Merauke. Kita punya semua lembaga pemasyarakatan. Hampir penuh semua itu. Karena apa? Karena mulai kasus pidana yang besar sampai pidana yang kecil, itu dimasukkan semua ke sana. Akhirnya, biaya makan biaya makannya lapas ini di seluruh Indonesia per tahun lebih 2 triliun. Angka yang cukup besar. Olehnya itu untuk menekan biaya makannya, belum lagi overkapasitasnya, saya kira pidana-pidana kecil begini, ya saya setuju untuk di-RJ-kan saja. Legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini menambahkan, jika restoratif justice dapat dilaksanakan dengan maksimal, bukan tidak mungkin cara ini dapat menekan tindak pidana. Bahkan, untuk memperkuat hal tersebut, ia mendorong jika restoratif justice dibuat undang-undang tersendiri untuk menjamin rasa keadilan di masyarakat. Penerapan restoratif justice yang ada di Republik ini, sampai detik ini, kita melihat berjalan dengan baik. Maka perlu dipikirkan, dibuatkan sebuah undang-undang, sehingga tidak ada lagi yang salah jalan, tidak ada lagi yang mempermainkan namanya RJ, karena undang-undangnya sudah ada, sistem sudah terbangun dengan baik, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan harapan bangsa ini bisa terwujud. Penerapan restoratif justice diharapkan mampu memberikan rasa keadilan dan pemulihan terhadap korban, serta memperbaiki perilaku pelaku tindak kejahatan. Diperlukan dukungan seluruh pihak agar konsep restoratif justice yang selama ini berjalan benar-benar mendatangkan kemanfaatan keadilan di masyarakat. Rumah Parlemen akan kembali di episode selanjutnya. Dipersembahkan oleh